Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Serat Dharma Gandul bagian 1. Berdirinya negara Islam di Demak, hancurnya negara Majapahit, di mana saat itulah awal mula masyarakat Jawa meninggalkan agama Buddha atau Siwa Buddha dan berganti memeluk agama Islam. Tergerak dan terdorong hati ini setelah mengetahui cerita indah dari Kiai Kalam Wadi atau kalam yang berarti ucapan dan wadi yang berarti rahasia, yang dulu pernah berguru menimba ilmu kepada Raden Budi atau Budi yang berarti kesadaran, mentaati dan menuruti apa yang selalu diperintahkan oleh guru, setia menjalankan petunjuk. Tekadnya sudah tiada lagi keraguan lahir maupun batin, memuja guru bagaikan dewa itu sendiri. Apapun petunjuk Raden Budi atau Budi yang berarti kesadaran sangat jernih, dijunjung dan diresapi di dalam hati, benar-benar dihargai lahir maupun batin, tiada peduli walau harus hancur luluh. Itulah tekad atau Kiai Kalam Wadi, mulai pertama atau berguru hingga akhir nanti diterima oleh Betoro atau Hyang Widi. Segala keinginannya pun terwujud, sangat besar anugerah yang suksma atau yang maha gaib. Selalu diberi petunjuk melalui alam sahir. Alam sama dengan dunia, sahir sugro sama dengan kecil, alam kecil, mikrokosmos, jagat cilik, buwono alit, maksudnya badan manusia maupun alam kabir. Alam sama dengan dunia, kabir kubro sama dengan besar atau alam besar, makrokosmos, jagat gede, buwono agung, maksudnya alam semesta, sehingga akhirnya menjadi aulia atau manusia pilihan. Mampu membaca segala rahasia Hyang Widi dan selalu bisa mematuhi dengan teguh segala pesan gurunya yang memerintahkan agar mengajarkan sebuah pengetahuan agar membuat tentram hati sesama, dan juga membuka rahasia agar seluruh ahli sastra bisa meniru dan menyebarkannya. Kiai Kalam Wadi, kalam yang berarti ucapan dan wadi yang berarti rahasia, menulis, diberikan judul Serat Dharma Gandul. Dharma yang berarti kebenaran dan gandul yang berarti menggantung, mengambang. Dharma Gandul artinya kebenaran yang mengambang, dirangkai dalam syair-syair tembang mocopat atau tembang kecil. Saat membaca tulisan beliau, cakupan tembangnya sangat bagus dan gampang dimengerti, jelas dan terang maksudnya, membuat hati terpana sehingga ingin memiliki tulisan tersebut dan ingin menyimpannya, ingin menulisnya ulang untuk diri sendiri. Semua isinya setelah selesai membaca segera ditulis ulang, berguna untuk menghibur hati. Saat berdiam diri di rumah, di sela-sela waktu bekerja, tembang ini bisa dinyanyikan sebagai petunjuk bagi orang bodoh atau seperti saya, maksudnya Dharma Gandul, dan bisa membuat untuk menentramkan hati saat beristirahat, saat menganggur tiada pekerjaan. Tembang ini bisa dibuat memupuk rasa kasih kepada Hyang Widi, tidak banyak menyita waktu untuk menyanyikannya, sehingga tak kelaparan anak istri, sekeluarga tetap sejahtera. Pada akhirnya pasrah kepada takdir, berserah mengikuti kehendak Hyang Widi, telah tercatat di Lauhil Mahfuz atau Lauhil Mahfuz, kitab yang konon berisi catatan-catatan takdir manusia. Saat menulis ulang tepat pada tanggal 23 hari
tumpak manis atau Sabtu Legi, bulan Ruah atau Syakban, tahun JE atau tahun keempat dalam satu windu yang terdiri atas 8 tahun, yaitu Alif, Ehe, Jimawal, JE, Dal, B, Wawu, Jumakir. Windu Sancoyo, nama kumpulan windu pada urutan keempat atau terakhir, yaitu Adi, Kuntoro, Sengoro, Sancoyo. Masa keenam atau masa adalah perhitungan mirip bulan dan dipergunakan untuk pertanian. Wuku, Wukir atau Wuku adalah hari 30-an, di mana satu hari terdiri dari 7 hari. Biasa atau satu hari sama dengan satu minggu. Wukir adalah nama hari Wuku ketiga, pertanda tahun Wuk Guno Ngesti Noto. Wuk sama dengan 0, Guna sama dengan 3, Ngesti sama dengan 8, Noto sama dengan 1. Jika dibalik 1830. Pada suatu hari, Dharma Gandul bertanya kepada Kalamwati. Begini pertanyaannya, apa awal mula penyebab orang Jawa meninggalkan agama Buddha atau Siwa Buddha, bukan hanya Buddha, dan berganti memeluk agama Islam? Ki Kalamwati menjawab, aku sendiri juga kurang tahu, akan tetapi aku pernah mendapatkan cerita dari guruku, dan guruku adalah orang yang bisa dipercaya. Beliau menceritakan awal mula orang Jawa meninggalkan agama Buddha atau Siwa Buddha dan berganti memeluk agama Rasul atau Islam. Bertanya lagi Dharma Gandul, bagaimanakah ceritanya? Ki Kalamwati lantas berkata, hal ini sesungguhnya memang perlu diceritakan agar mereka yang belum mengetahui lantas bisa mengetahuinya. Pada zaman dahulu, negara Majapahit sesungguhnya bernama asli Majalengka, sedangkan nama Majapahit itu hanyalah sekedar perlambang. Akan tetapi yang belum tahu kisahnya, maka nama Majapahitlah yang dianggap nama asli. Di negara Majalengka yang bertahta sebagai raja terakhir bergelar Prabu Brawijaya. Kala itu Sang Prabu tengah tergila-gila. Sang Prabu menikah dengan Putri Campa, padahal Putri Campa beragama Islam. Di setiap memadu asmara Sang Retno Intan, maksudnya Putri Campa, senantiasa menceritakan kepada sang raja tentang keluhuran agama Islam. Setiap dipanggil menghadap, tiada lain lagi yang diceritakan selain memuliakan agama Islam, sehingga membuat ketertarikan hati Sang Prabu kepada agama Islam. Tidak beberapa lama kemudian, seorang keponakan Putri Campa yang bernama Sayyid Rahmat berkunjung ke Majalengka serta memohon izin kepada sang raja agar diperkenankan menyebarkan syariat agama Rasul atau Islam. Sang Prabu mengabulkan apa yang diminta oleh Sayyid Rahmat. Sayyid Rahmat lantas berdiam di Ngampel Denta atau daerah Surabaya dan mensiarkan agama Rasul atau Islam. Mulai saat itu banyak para ulama dari seberang berdatangan. Para ulama dan para maulana menghadap Sang Prabu di Majalengka untuk meminta izin berdiam di pesisir utara Jawa. Permintaan mereka pun dikabulkan oleh sang raja. Lama-kelamaan apa yang diingini oleh para pendatang mendapat sambutan juga. Masyarakat Jawa lantas banyak yang memeluk agama Islam. Salah satunya adalah Sayyid Keramat atau Sayyid Karomah, menjadi guru dari orang Jawa yang telah memeluk agama Islam, berkedudukan di daerah Benang, wilayah Tuban. Sayyid Keramat adalah maulana dari tanah Arab yang masih keturunan Nabi Rasulullah atau Nabi Muhammad.
Oleh karenanya dipercayai sebagai seorang guru oleh orang Islam. Banyak orang Jawa yang terpikat dan berguru kepada Sayyid Keramat. Seluruh masyarakat Jawa di pesisir utara, mulai ke barat sampai ke timur, semua meninggalkan agama Buddha atau Siwa Buddha dan lantas memeluk agama Rasul atau Islam. Bahkan mulai daerah Blambangan ke barat hingga daerah Banten, banyak yang pada tertarik pada ucapan-ucapan Sayyid Keramat, padahal agama Buddha atau Siwa Buddha telah ada di tanah Jawa selama kurang lebih 1000 tahun. Semua pengikutnya menyembah kepada Budi Hawa, Budi yang berarti kesadaran. Di sini yang dimaksud adalah kesadaran sejati, adalah Zat Hyang Widi. Hawa adalah kehendak hati atau maksudnya tanpa paksaan. Menyembah Budi Hawa artinya menyembah kesadaran sejati tanpa ada paksaan dari siapapun dan apapun. Manusia tidak memiliki kekuatan apapun. Manusia hanya sekedar menjalani. Budi atau kesadaran sejati, Tuhanlah yang menggerakkannya. Sang Prabu Brawijaya memiliki putra lelaki hasil perkawinannya dengan seorang putri berkebangsaan Cina, lahir di Palembang, bernama Raden Patah. Ketika Raden Patah telah beranjak dewasa, berniat menghadap kepada ramandanya, ikut serta saudara lain ayah satu ibu, bernama Raden Kusen. Setibanya di Majalengka, Sang Prabu sempat kebingungan untuk memberikan nama kepada putranya tersebut, sebab jika mengambil nama dari ramandanya, maka harus bernama Jawa Buddha, karena ramandanya beragama Jawa Buddha. Jika mengambil nama menurut para leluhur dahulu, seorang putra raja yang lahir di wilayah pegunungan harus diberi nama Bambang. Jika mengambil nama dari ibunya, maka lebih cocok diberi nama Kaotiang. Jika mengambil nama dari Arab sesuai dengan agama yang dianut Raden Patah, maka pantas diberi nama Sayyid atau Sarip. Sang Prabu lantas memerintahkan patih dan para nayaka atau pejabat untuk menghadap. Semua diminta pertimbangan untuk memberikan nama kepada putranya ini. Sang patih mengatakan bahwasanya jika menurut leluhur, maka pantas diberikan nama Bambang. Akan tetapi karena ibunya berasal dari Cina, maka lebih baik diberi nama Babah. Selain pantas, juga menyiratkan maksud bahwa Raden Patah pambare ono negara liya atau lahirnya di daerah luar Jawa. Mendengar penuturan sang patih seperti itu, semua pejabat menyepakati, dan pada akhirnya sang raja kemudian mengumumkan bahwasanya putra beliau yang lahir di Palembang tersebut diberikan gelar dan nama Babah Patah. Hingga sekarang untuk menyebut anak blasteran Cina Jawa lumrah dinamakan Babah. Pada waktu itu Babah Patah merasa takut jika tidak menyetujui kehendak ramandanya memberikan nama Babah padanya, sehingga seolah-olah dia juga menyukai nama itu, padahal tidak demikian. Sesungguhnya dia tidak menyukai nama Babah tersebut. Dikala itu Babah Patah lantas diangkat sebagai bupati di daerah Demak, membawahi seluruh bupati mulai pesisir Demak ke barat, serta pula Babah Patah dinikahkan dengan putri dari Ngampel Geding atau cucu dari Kiai Ageng Ngampel atau Sayyid Rahmat atau Sunan Ngampel, keponakan Putri Campa. Setelah sekian waktu berdiam di Majalengka, lantas boyongan ke Demak, berada di desa Bintoro. Karena Babah Patah semenjak di Palembang telah beragama Islam,
oleh Sang Prabu diperkenankan tetap menjalankan agamanya di Demak, sedangkan Raden Kusen waktu itu diangkat sebagai Adipati Terong atau daerah Tarik Mojokerto sekarang dan diberikan gelar Raden Aryo Pecatondo. Lama-kelamaan syariat Rasul atau agama Islam semakin berkembang pesat. Semua ulama meminta perkenaan Sang Prabu untuk memakai gelar Sunan. Sunan itu artinya budi atau budi kesadaran, akar kecerdasan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika buah budi atau buah kesadaran mampu menyadari kepada segala kebaikan, maka manusia seperti itu patut dijadikan tempat sinuunan atau dimintai pengetahuan lahir batinnya, atau maksudnya patut dijadikan guru. Pada saat itu para ulama budi atau kesadarannya masih bagus, belum memiliki keinginan untuk berbuat tidak baik, masih berfokus pada spiritualitas murni. Sang Prabu Brawijaya melihat dan heran, para ulama Islam kok olah batinnya mirip dengan pengikut agama Buddha atau Siwa Buddha, akan tetapi minta disebut Sunan. Spiritualitas yang dijalankan sama dengan pengikut agama Buddha, padahal menurut kabar penganut syariat Rasul atau Islam hanya menjalankan puasa tidak sedemikian kerasnya karena merusak atau melanggar syariat. Maksudnya, konon kabar yang diterima Sang Prabu tentang aturan spiritualitas orang-orang Islam sesuai syariat tidaklah seketat yang beliau lihat yang dijalankan para sunan tersebut. Sang Prabu tidak tahu bahwa para sunan tersebut menjalankan laku tasawuf, laku spiritualitas yang memang kadang sedikit berseberangan dengan syariat Islam itu sendiri di beberapa hal. Prabu Brawijaya pun mengizinkan permintaan para ulama. Agama Rasul semakin menyebar luas. Semua kejadian di atas memang sangat aneh, atau maksudnya begitu mudahnya Sang Prabu memberikan izin. Kita tidak menyaksikan sendiri. Semua ini berasal dari ingatan para leluhur. Manakala kita mendapat cerita ini, sudah sepatutnya otak kita kritis. Mau mempercayainya atau tidak harus benar-benar dipertimbangkan secara matang. Sampai sekarang masih nampak peninggalan-peninggalan sejarah yang berkaitan dengan cerita di atas dan masih bisa dinyatakan keberadaannya. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari Serat Dharma Gandul 1, di mana saat itulah awal mula masyarakat Jawa meninggalkan agama Buddha atau Siwa Buddha dan berganti memeluk agama Islam. Sampai berjumpa lagi di kisah dan cerita-cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.